Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Baik, untuk video tutorial kali ini kita akan membahas tentang apa itu MEC atau MIC atau kepanjangannya yaitu Microsoft Educator Center Bapak Ibu. Akan saya jelaskan dulu tentang Microsoft Educator Center, nanti akan saya bagi menjadi beberapa video tutorial agar nanti tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Untuk yang pertama akan saya jelaskan dulu tentang Microsoft Educator Center secara umum. Berikutnya akan dipecah menjadi beberapa video untuk hal-hal teknis lainnya. Baik, kita akan mulai tentang apa itu MEC, Microsoft Educator Center Bapak Ibu. Jadi MEC atau Microsoft Educator Center itu merupakan tempat portal pembelajar para edukator, para guru yang menggunakan tools-tools atau teknologi dari Microsoft. Oke, baik, kita mulai saja. Karena Microsoft Educator Center itu merupakan sebuah portal pembelajar, maka terpusat pada sebuah halaman website Bapak Ibu. Oke, kita buka browsernya Bapak Ibu. Oke, di browser direkomendasikan Bapak Ibu menggunakan browser Microsoft Edge atau Chrome Bapak Ibu, agar nanti untuk setting bahasanya lebih mudah. Untuk video tutorial bagaimana merubah setting bahasa dari halaman Microsoft Educator Center ini atau portal pembelajar para educator yang menggunakan teknologi Microsoft akan kami jelaskan di video tutorial berikutnya Bapak Ibu. Baik, untuk yang pertama kita akan kenali dulu halaman website dari Microsoft Educator Center. Di alamat web Bapak Ibu silakan tuliskan alamat education.microsoft.com atau education.microsoft.com Bapak Ibu. Seperti ini. Kalau sudah Bapak Ibu buka halaman itu, nanti kalau sudah terbuka akan muncul halaman awal dari Microsoft Educator Center seperti ini Bapak Ibu. Di menu paling atas di sini adalah Microsoft, ada Educator Center, terus sebelah kanannya ada Training, Lesson Plan, Programs, dan Resources. Di sini masih menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu secara defaultnya atau bawaannya. Nanti kita di video berikutnya akan bagaimana men-setting bahasa Inggris ke bahasa Indonesia di browser Microsoft Edge ataupun Chrome Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk yang pertama di sini menu training atau pelatihan, Bapak Ibu bisa mengakses beberapa hal, yaitu ada courses atau kursus-kursus, ada learning path. Learning path itu merupakan kumpulan dari beberapa kursus dijadikan satu. Ya, kita bisa ibaratkan bahwa itu satu paket modul beberapa kursus jadikan satu. Jadi berdasarkan tema tertentu tentunya. Itu learning path. Terus di bawahnya ada webinars dan online events Bapak Ibu. Yaitu untuk trainingnya. Untuk lesson plan-nya Bapak Ibu, di sini ada Hacking STEM, Minecraft Education Edition, Skype in the Classroom. Untuk rencana pembelajaran menggunakan STEM, menggunakan Minecraft Education Edition dan Skype in the Classroom. Terus untuk program-program dari Microsoft Educator Center, Bapak Ibu bisa mengikuti Microsoft Innovative Educator Programs seperti Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini yang diinisiasi oleh komunitas Microsoft Innovative Educator. Dan programnya bisa diikuti di sini Bapak Ibu. Terus berikutnya ada Student Teacher Education Program, program untuk pendidikan untuk guru dan siswa. Di sini nanti bisa kita buka satu persatu. Berikutnya ada Global Training Partner Programs. Ini merupakan program untuk partner
pelatihan secara global. Artinya Microsoft itu mempunyai global training partners atau partners pelatih yang ada di seluruh dunia. Nah, salah satunya kami sebagai para trainer tergabung dalam salah satu global training partners di Indonesia. Berikutnya ada showcase school program, yaitu program untuk sekolah, terjemahan bebasnya apa ini ya, mungkin sekolah rujukan ya, atau sekolah unggulan, sekolah yang menggunakan teknologi Microsoft. Nanti programnya ada Bapak Ibu. Oke, itu untuk menu-menu yang di atas. Terus yang di pojok kanan atas ada menu sign in Bapak Ibu. Ketika nanti kita klik sign in akan masuk ke kotak dialog untuk kita masuk di portal pembelajar dari Microsoft tersebut. Jadi nanti akan seperti ini. Oke, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara kita masuk ke sana. Kita kembali dulu Bapak Ibu ke halaman awal dari Microsoft Educator Center. Oke, ini adalah menu sign in Bapak Ibu. Berikutnya di atas adalah ini adalah kursus unggulan, biasanya akan muncul di halaman utama. Di sini saat ini ada satu kursus untuk atau pelatihan tentang setup your hybrid learning classroom. Jadi bagaimana men-setup atau membangun sebuah pembelajaran di kelas yang hybrid, pembelajaran yang hybrid gitu. Apa itu dan bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa langsung klik saja get started atau mulai bagaimana men-setup pembelajaran di kelas menggunakan pendekatan hybrid learning tadi. Di sana kalau kita klik get started maka akan beralih ke halaman kursus atau pelatihan di sini Bapak Ibu. Oke, di sini adalah overview-nya atau informasi awal yang bisa didapat dan seterusnya. Bapak Ibu bisa memulainya dengan Office 365 aplikasi di Classroom. Ada Microsoft Teams, ada Flipgrid, ada Office 365 itu sendiri. Oke, kita kembali ke halaman depan Bapak Ibu. Terus di bawahnya itu ada popular training and resources to get started dan seterusnya. Oke, ini sementara masih belum saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Untuk terjemahan dalam bahasa Indonesianya nanti di video berikutnya Bapak Ibu. Di sini adalah pelatihan-pelatihan yang populer, yang sering diambil atau sering dipelajari oleh para guru di seluruh dunia. Seperti ini untuk para edukator untuk level K12, ini untuk higher education, untuk pendidikan tinggi di perguruan tinggi atau universitas. Ini pelatihan-pelatihannya seperti ini. Oke, ini yang populer Bapak Ibu. Terus di bawahnya ada overview yang lain. Oke, yang tidak kalah penting adalah kalau Bapak Ibu mungkin di halaman depan terlalu singkat, seolah-olah pelatihannya hanya sedikit, sebenarnya tidak Bapak Ibu, banyak sekali. Bapak Ibu langsung ke menu di atas saja di sini, Bapak Ibu bisa mengambil pelatihan, mengambil lesson plan atau program yang tadi saya jelaskan di awal. Untuk training salah satunya, Bapak Ibu bisa klik kursus-kursus seperti ini. Ini adalah semua kursus yang Bapak Ibu bisa ambil per kursus satu tema. Banyak sekali Bapak Ibu, bisa di scroll ke bawah gitu, sampai banyak sekali. Oke. Atau Bapak Ibu bisa mencari dengan kata kunci di sini Bapak Ibu. Katakanlah Bapak Ibu akan mempelajari tentang Teams. Ketikkan saja Teams, terus kita enter, maka di sini akan muncul kursus-kursus yang terkait dengan Teams atau Microsoft Teams. Seperti itu. Oke, ini untuk kursusnya. Terus untuk berikutnya tentang learning path Bapak Ibu. Learning path ya tadi kumpulan kursus dijadikan satu berdasarkan tema tertentu. Contohnya ini. Oke. Katakanlah kita akan mencari tentang Office 365 Teacher. Guru.
Nah, di sini akan muncul satu paket pelatihan Office 365 Teacher Academy. Pelatihan untuk guru tentang Office 365. Bapak Ibu bisa klik sebagai contoh ini paket kursusnya atau learning path. Oke, kalau sudah terbuka Bapak Ibu di sini Office 365 Teacher Academy, Bapak Ibu bisa start learning path langsung atau Bapak Ibu bisa membaca overview-nya, informasi awal di sini. Terus juga di sini untuk apa yang nanti Bapak Ibu dapat ketika mengerjakan seluruh kursus ini, Bapak Ibu mendapatkan 5.875 poin dan badge atau lencana dari Office 365 Teacher Academy itu. Di sini ada learning path outline atau semacam garis besar dari paket kursus itu. Ada 13 kursus yang bisa diambil di learning path ini. Ada streamline efficiency with Office 365 apps dan seterusnya sampai bawah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah memulai satu kursus ini dan seterusnya, di sini akan ada centang. Ini sudah dikerjakan, ini sudah dikerjakan dan seterusnya. Untuk memulainya bisa langsung dari awal, berarti itu nanti berurut dari kursus 1, 2 dan seterusnya. Atau Bapak Ibu bisa mengambil kursusnya dengan cara di sebelah kanan ada open course. Bisa berurut ataupun lompat-lompat. Mau yang ke berapa dulu bisa. Katakanlah Bapak Ibu makan belajar tentang Microsoft Suite katakanlah. Oke, maka Bapak Ibu silakan klik langsung saja di open course di Microsoft Suite. Oke, ini tentang satu kursus tentang Microsoft Suite yang terbungkus tadi, terpaket di Office 365 Teacher Academy. Bapak Ibu bisa langsung start course atau baca dulu tentang overview-nya, learning objective-nya, deskripsinya, dan seterusnya. Dari satu kursus ini Bapak Ibu mendapatkan 500 poin. Dan badge Digital Storytelling with Sway seperti ini. Badge atau lencana. Ketika Bapak Ibu mengklik start course, maka nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini salah satu contoh Digital Storytelling with Microsoft Suite. Di sebelah kiri ada table of content atau daftar isinya Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3, sampai 9 untuk Suite ini. Bapak Ibu bisa lompat-lompat atau berurutan. Kalau berurutan dibaca dulu terus kemudian next. Maka ke modul kedua, daftar isi yang kedua. Atau Bapak Ibu langsung lompat akan ingin langsung ke lab journal atau modul ke-7, maka Bapak Ibu silakan klik saja lab journal tadi. Dibacanya kontennya di sebelah kanan. Begitu Bapak Ibu. Terus mungkin Bapak Ibu sudah merasa cukup dari modul 1 sampai 9, Bapak Ibu langsung ngambil kuisnya di sini. Langsung diklik kuisnya. Nah, ketika diklik kuis maka Bapak Ibu diminta untuk sign in atau masuk dengan akun Office 365 Bapak Ibu. Jadi satu akun untuk beberapa fitur dari Microsoft. Diklik sign in atau masuk kalau memang belum sign in. Karena tadi memang di tutorial kali ini belum saya sign in atau masuk Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, karena ini kuis, jadi harus terekam hasilnya, poinnya dan seterusnya, apakah tuntas apa tidak, lulus apa tidak, nanti harus terekam di akunnya Bapak Ibu. Maka harus diminta untuk sign in atau masuk. Oke, ini adalah salah satu contoh dari kursus yang ada di Office 365 Teacher Academy. Untuk kembali ke daftar kursusnya, Bapak Ibu bisa klik ini, back, kembali ke sini. Kalau sudah selesai tadi di sini akan muncul centangnya. Karena ini belum selesai dikerjakan, belum dimulai maka belum. Di sini akan berubah tombolnya tadinya open course atau buka kursus menjadi resume course atau lanjutkan kursus itu. Ketika diklik maka akan kembali ke sini. Di sini bukan start course lagi, tetapi resume course. Begitu.
Itu salah satu dari kursus otomatis sama tadi yang pertama learning path. Berikutnya untuk webinar and online events, Bapak Ibu bisa mengikuti webinar-webinar berskala internasional Bapak Ibu di menu webinar and online event atau webinar dan kegiatan online. Di sini akan membuka halaman tersendiri. Ketika kita klik maka membuka halaman tersendiri tentang calendar of webinar, training and events. Bapak Ibu bisa search, katakanlah Bapak Ibu berencana di bulan November atau bulan Desember akan mencari kegiatan di Microsoft itu apa saja. Nah, Bapak Ibu bisa select di sini, katakanlah di bulan Desember di tanggal 1 katakanlah 2020. Oke. Kita klik find event. Kategori ini mungkin bisa di setting akan di mana? Di Indonesia atau mungkin di mana Bapak Ibu? Kita coba di Indonesia English. Mungkin ini online. Kita klik find events. Ada apa tidak? Ada Bapak Ibu. Beberapa. Oh, ini di bulan Mei. Dan seterusnya. Bapak Ibu bisa pilih. Katakanlah tadi ini di bulan Mei tanggal 15 2020. Di sini kita bisa klik buka event itu. Keterangannya bagaimana, terus di sini tidak ada biaya atau free. Websitenya adalah ini. Terus Bapak Ibu bisa klik register now. Mendaftar. Nah, ketika mendaftar akan membuka laman tersendiri untuk pendaftaran event tersebut Bapak Ibu. Oke. Ini untuk mendaftar untuk melihat rekamannya dan seterusnya. Oke, bisa diikuti untuk tahapannya di situ. Dan ini masih dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa terjemahkan nantinya ke dalam bahasa Indonesia. Baik, kita tutup dulu yang ini. Oke, kita kembali ke sini. Jadi secara umum seperti itu Bapak Ibu, bahwa di Microsoft Educator Center itu adalah salah satu portal belajar kita para educator, para guru untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran kita di kelas ataupun di sekolah kita dengan menggunakan teknologi Microsoft. Secara umum begitu Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan di video berikutnya tentang teknis yang lainnya. Terima kasih, harapannya bermanfaat Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.